Dimulai dari masa bangunan sudah ada. Buatlah curtain wall pada salah satu face masa yang ada. Curtain wall pertama diakses dari tab arsitektur. Pilih opsi wall by face dan pilih tipe curtain wall storefront. Pilih face yang akan diubah menjadi curtain wall. Untuk mengedit susunan dan tampilan curtain wall, bisa klik edit tipe di bawah emblem properties. Pastikan kita sudah menyeleksi curtain wall yang ada. Untuk mengawali, duplikasi settingan yang ada supaya memiliki cadangan dan tidak menghilangkan standar settingan. Sesuai pengaturan seperti pada video, pertama pastikan panel yang kita buat adalah kaca. Atur cara mesin menyusun layout panel. Sesuaikan nominalnya, ukurannya, dan tipe kusen. Lalu klik OK. Kedua, kita bisa membuat curtain wall via curtain system. Semuanya sama, namun curtain system lebih fleksibel untuk diterapkan pada face yang terpuntir dan kompleks. Pada settingan tidak ada sistem horizontal dan vertikal grid, namun hanya grid 1 dan 2. Pengaturan kusen terbagi menurut aksisnya. Tiap aksis terbagi lagi menjadi 3 ujung, sisi A, sisi B, dan terakhir bagian kusen interior. Perhatikan pada video. Kali ini, kita edit terlebih dahulu, baru setelahnya klik pada face, dan jangan lupa klik Create System untuk mengakhiri. Bagian selanjutnya terlihat perbedaan sistem panel solid dan sistem panel kaca atau glaze. Kita juga bisa bedakan bagaimana panel akan terlihat saat kita berikan mulyon atau kusen dan kita tidak berikan kusen sama sekali. Perhatikan garis akan tetap ada karena dasarnya masih berupa kumpulan panel yang tersusun.
Jangan khawatir, kusen dan panel dapat diedit secara independen tanpa merubah kondisi dari elemen yang sama lainnya. Perhatikan video berikut. Jangan lupa, kita dapat terlebih dahulu menyeleksi bagian yang akan kita edit. Untuk memudahkannya, kita bisa menggunakan tombol Tab. Tab membantu kita mengganti pilihan kita lebih cepat. Perhatikan lagi video berikut. Sekarang kita mampu melakukan seleksi yang lebih fleksibel dan variatif lagi. Kita dipermudah untuk melakukan seleksi massal secara terkendali. Untuk panel, kita dapat menyeleksi satu terlebih dahulu, lalu klik kanan dan akan muncul menu Set Prompt. Salah dua yang memudahkan kita adalah Along Grid 1 dan Along Grid 2. Jangan lupa tanda panel terseleksi adalah muncul simbol pin. Kita bisa klik simbol tersebut untuk unpin independen atau kita bisa klik tombol di atas untuk unpin secara massal. Perhatikan, simbol pin bertanda silang merah. Setelah unpin, kita baru dapat melakukan perubahan, misalnya seperti pada video. Kali ini, kita lakukan hal serupa untuk editing grid. Hasilnya, kita dapat saja menghilangkan grid pada bagian-bagian tertentu. Tak menutup kemungkinan untuk mengedit grid mencakup ukurannya dan tipenya. Jangan lupa, selalu unpin terlebih dahulu sebelum kita mampu mengedit elemen yang kita seleksi. Nah, sekarang ada trik kecil saat kita berubah pikiran dan akan memunculkan kembali grid yang terlanjur hilang. Klik tab arsitektur, klik mullion, klik mode grid line dan segmen di kanan atas. Lalu pilih lokasi grid yang akan dimunculkan kembali.
Selanjutnya, kita bisa lihat dalam proses merancang ada kalanya kita perlu fokus ekstra pada bagian atau elemen tertentu. Perhatikanlah video berikut. Di samping kiri ikon matahari, di bagian bawah kiri, maka kita akan menemukan ikon kubus biru. Kita dapat klik ikon tersebut sehingga muncul menu di atasnya. Contoh yang dapat digunakan dan membantu pengerjaan kita adalah mode Shaded dan Hidden Line. Opsi lain adalah seleksi elemen yang akan disembunyikan. Klik kanan lalu klik Hide. Untuk menampilkan kembali, bisa akses ikon lampu pajar biru di kiri bawah lalu pilih elemen yang akan di-unhide, lalu klik Unhide di kanan atas sejajar dengan toolbar. Selanjutnya, kita bisa edit masa kita dengan cara seleksi masa, lalu klik Edit in Place. Misalnya, turunkan posisi dari rusuk dengan dalam aksis Z. Setelah selesai, klik Finish Mesh. Untuk menyesuaikan curtain wall dengan masa baru, klik seleksi curtain wall kita, lalu klik Update to Face. Kita bisa berikan dinding pada ruangan kecil di bagian bawah untuk kedua sisinya. Tidak lupa, berikan roofing yang tipis saja, seperti pada video, untuk bagian ceiling ruangan tersebut. Hasilnya seharusnya berwarna hijau tua. Ada baiknya kita delete void di tengah ruangan terlebih dahulu. Lanjutkan dengan menutup masa pada bagian belakang dengan tembok yang sama seperti tadi, yaitu basic wall, metode by face. Untuk panel, kita akan seleksi dari samping dengan klik dan drag kursor sehingga terseleksi bagian atas panel-panel curtain wall kita. Dari sini, kita proses untuk edit panel menjadi solid seperti pada video. Akses floor, mode struktural, dan lakukan editing material layer seperti pada video. Jangan lupa selalu duplikasi untuk mengawali proses editing. Lantai buatan kita ini akan digunakan sebagai material 12 level lantai pada masa bangunan kita. Kita bisa lanjutkan dengan memberikan tag room, sehingga muncul nama dan luas ruangannya. Tambahkan dinding, tambahkan dimensi, lalu sesuaikan ukuran ruangan dengan dimensi. Jangan lupa ganti tag tulisan room menjadi lobby.
Tambahkan pintu, jendela, dengan mengakses slot Autodesk Family. Pilih dan load model yang dibutuhkan, lalu masukkan ke model lewat tab Arsitektur, Door, dan Window. Sesuaikan dimensi dan orientasi posisi dengan edit properti setelah melakukan seleksi pintu atau dan jendela kita. Kita bisa akses furnitur melalui website BIM Object dengan akun email kita, download dan masukkan lewat komponen.
Kita bisa beralih ke dialog box bagian kiri interface, lalu cari section box, dan cek centang hal ini akan memunculkan kotak untuk membuat potongan. Klik pada panah-panah kecil yang ada di sekitar box hingga memotong bangunan sesuai dengan kebutuhan kita. Kesimpulannya, Revit adalah software berteknologi BIM yang memudahkan banyak bidang keahlian, khususnya arsitektur, dalam merancang, memonitor, merawat, dan mengevaluasi. Revit dibuat sedemikian rupa lengkap dan variatif, sehingga penggunaannya fleksibel, dapat menyesuaikan kondisi sesungguhnya di lapangan, dan tentunya ide kita yang kompleks sebagai perencana ataupun drafter. Tiap tahap dan pola pikir perencana telah terakomodir oleh Revit sehingga dengan baik, sehingga mulai dari seleksi dan operasi bisa dilakukan dengan fleksibel, massal, mikro, dan semuanya terkendali.